Pertama saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada paparan dan kehadiran Bu Menlu saat ini, walaupun agak sedikit bindang tadi suaranya. Kita doakan nanti cepat sembuh sebelum menghadiri rapat di Amerika. Tadi juga disampaikan terkait dengan penyelamatan atau perlindungan WNI, bantuan kemanusiaan yang disampaikan atau komit tegas yang ditunjukkan oleh masyarakat kita, terlepas dari generasi, terlepas dari ras, terlepas dari agama. Bu Menlu di situ berdiri paling depan untuk bisa mengawal hal-hal tersebut. Saya apresiasi sekali lagi. Tapi saya hanya ingin menyampaikan satu catatan atau satu hal. Bu Menteri tadi, Pak Helmi, dan Bu Menteri dalam paparan awal juga sudah menyampaikan total nyawa yang hilang di Gaza hingga saat ini mencapai kurang lebih 15.000. 60%-nya atau terakhir yang saya baca sekitar 7.000-nya adalah anak-anak kecil yang nggak bersalah. Masyarakat Indonesia sejauh ini menyaksikan tragedi kemanusiaan ini dari jarak jauh, sebagaimana yang kita semua saat ini rasakan. Seluruh penjuru Republik ini bergetar, kita bisa rasakan itu. Bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh wilayah di Indonesia menginginkan bahwa kita sebagai negara Indonesia harus bisa memiliki peranan yang konkret dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza. Hal tersebut sampai sebagian masyarakat, benar atau salah, melakukan boikot kepada merek-merek yang mereka duga mempunyai asosiasi dengan pihak yang memberatkan nilai-nilai kemanusiaan di Gaza. Tak terlepas dari momen-momen pemilu ataupun pilpres ini, di masa-masa awalnya kemarin seakan-akan menjadi kontes siapa paling kuat dukung Palestina. Semuanya sudah disaksikan, tapi sampai saat ini faktanya jumlah nyawa yang hilang di sana, di saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, semakin meningkat. Dugaan atau kekhawatiran terkait dengan pelanggaran hukum HAM internasional juga tetap berlanjut dan seakan-akan diacuhkan. Rumah Sakit Indonesia bisa saran, sehingga menurut saya kita bisa terus support, kita bisa terus donasi, tapi masyarakat kita menurut saya mulai berpikir dan merasakan sekarang seberapa parah lagi tragedi kemanusiaan ini harus berlanjut, dan berapa lagi yang harus hilang di Gaza untuk bagaimana Indonesia memiliki langkah atau kebijakan politik luar negeri yang benar-benar berdampak pada penyelesaian masalah kemanusiaan yang selama ini ada di Gaza. Makanya hari ini tadi paparan dari Bu Menlu memberikan angin segar kepada kita, dan jangan disalahartikan Bu Menlu, kita apresiasi tugas dan yang selama ini dilaksanakan oleh Bu Menlu, menjadi garda terdepan, berdiri eksis di forum-forum internasional, melobi negara-negara untuk adanya ceasefire dan lain sebagainya. Kita apresiasi statement Pak Presiden yang secara berani menyampaikan kepada Joe Biden, Presiden Joe Biden di White House, untuk appeal more, appeal to do more, kata beliau. Walaupun dampaknya masih dipertanyakan, tapi nonetheless kita apresiasi. Tapi yang saya yakin semangat yang kita bawa hari ini, kita jangan sampai puas di situ. Dan saya yakin Bu Menlu juga pasti setuju berdasarkan paparan tadi. Kita rasakan sekarang gelombang internasional juga sedang menuju kepada penghidupan kembali nilai-nilai kemanusiaan di Gaza, termasuk dari Amerika dan United Kingdom yang akhir-akhir ini mencetuskan atau secara publik menyatakan dukungannya kepada Israel. Tapi kita rasakan gelombangnya justru sekarang menuju ke arah yang lebih positif. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa langkah
Bu Menlu yang sebentar lagi akan berangkat ke Amerika untuk hadir di PBB, untuk bisa mengintensifikasi lobbying dari negara kita agar ada permanent ceasefire di sana, dan juga bisa membantu untuk tidak membuyarkan fokus dari negara-negara di dunia ini yang sekarang tertuju kepada konflik kemanusiaan di Gaza. Dan yang kita ingin hindari adalah adanya perubahan fokus dan perubahan arah kebijakan atau gelombang internasional yang selama ini tertuju kepada penyelesaian tragedi kemanusiaan di Gaza untuk bisa berubah arah dari situ. Mungkin catatannya bisa dijawab secara singkat, nggak apa-apa Bu Menteri, karena takut suaranya nyampe New York nanti justru habis. Jadi terima kasih, semangat kita sama, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal yang baik untuk pemerintah dan Kementerian Luar Negeri ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya Pak